para gubernur, wakil gubernur, dan juga PLT gubernur akan hadir dalam pelantikan hari ini. Dan nantinya siapapun PLT gubernur yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Itu ada timnya, tim peninjaunya. Cuman itu dia kata siapa tim peninjaunya. Kata Mardani nggak akan ngaruh, tetap melanggar. Ya pelanggaran itu tetap karena dasarnya kan yang tadi harusnya suara rakyat pemilu ini jadi tunjuk walaupun ditunjuknya nanti dengan Ada timnya sudah. apa namanya ada pengajuan rekomendasi nama-nama dan seterusnya itu tetap melanggar. Oke, misalkan ini contoh aja nih. Nanti pejabat yang dipilihnya adalah pejabat yang mau memperjuangkan kepentingan PDIP misalkan. Sudah selesai itu semua daerah PDIP. Kan logika rakyat jelata mah begitu aja gitu. Yang simpel-simpelnya dan itu sangat mungkin terjadi kalau kita tidak kontrol dengan sekuat mungkin. Cara trik mendominasi dinasti yang sekarang atau rezim yang sekarang benar-benar dibuat atau direka secara keseluruhan dari segmen terkecil. Jadinya berpikirnya ke situ. Dan itu jelas bertentangan berarti ya kan ya dengan yang namanya apa ya? Kesatu memang pemimpin yang disuarakan oleh rakyat itu jelas-jelas bertentangan ya. Ya, itu betul. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Merampas hak rakyat, Jokowi bakalan tunjuk PLT Gubernur 2022-2023. Akhirnya pun pengamat mengkritik. Sejumlah pihak mengkritik pemberian kewenangan penunjukan pejabat atau PJ Gubernur kepada Presiden Joko Widodo. Penunjukan PJ Gubernur akan dilakukan oleh Jokowi jelang pemilihan kepala daerah serentak 2024 mendatang. Penunjukan ini dinilai telah merampas hak rakyat dalam berdemokrasi. Koordinator Gerakan Perubahan atau GARPU, Muslim Arbi, mengatakan ia menilai bahwa penunjukan PJ Gubernur oleh Presiden jika diamati lebih seksama, sepertinya ada kepentingan politik. Di antara kepentingan politik itu adalah untuk menghalangi gubernur tertentu untuk kembali menjabat. Padahal yang demikian sudah dipastikan tidak sehat dalam berdemokrasi. Publik pasti menganggap kepentingan politis, pasti ada upaya untuk menyingkirkan Gubernur Anies Baswedan di Jakarta. Karena dari hasil-hasil sejumlah survei, nama Gubernur DKI Anies Baswedan tinggi popularitasnya. Papar Arbi kepada Harian Terbit pada hari Selasa 16 Maret. Menurutnya untuk menghidupkan demokrasi, sambung Muslim, maka tidak perlu ada penunjukan PJ Gubernur. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Karus mengakui penunjukan PJ Gubernur oleh Presiden jelang Pilkada serentak 2024 memang sekilas terlihat sebagai upaya perampasan hak rakyat. Walaupun sesungguhnya bisa juga bahwa penunjukan itu justru untuk menyelamatkan hak rakyat, karena bagaimanapun pemerintah daerah selalu dalam relasi kekuasaan yang berhubungan dengan pusat. Presiden sebagai pemimpin yang dipilih secara demokratis tentu punya legitimasi untuk menjalankan amanat rakyat, termasuk untuk mengangkat pejabat daerah jika diperlukan dalam pemberian pelayanan publik terhadap rakyat. Ujar Lucius kepada Harian Terbit Selasa 16 Maret. Apalagi lanjutnya, penunjukan pejabat ini telah dijamin oleh undang-undang. Artinya Presiden tidak sewenang-wenang melakukannya hanya karena ambisi pribadinya saja sebagai penguasa. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Alisera, mengatakan bahwa pemberian kewenangan penunjukan PJ Gubernur kepada Presiden Jokowi telah merampas hak rakyat. Alasannya untuk menentukan kepala daerahnya diambil oleh pemerintah, bukan atas kehendak rakyat. Ini yang dinamakan merampas hak rakyat untuk menentukan kepala daerahnya diambil oleh pemerintah. Sesuai penjelasan Mendagri diambil oleh Presiden untuk masa yang lama hingga ada yang 2 tahun. Kata Mardani merespon pernyataan Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian yang mengungkapkan bahwa sosok yang akan menunjuk PJ Gubernur 2022-2023 adalah Jokowi. Hal itu disampaikan pada hari Selasa 16 Maret. Dipertanyakan,
Pengamat politik Rusmin Effendi juga mempertanyakan digabungkan pesta demokrasi Pileg, Pilkada dan Pilpres menjadi satu paket sehingga harus ada penunjukan pejabat atau PJ Gubernur. Padahal penggabungan Pileg dan Pilpres pada 2019 lalu menimbulkan kekacauan. Patut dicurigai kalau sampai hal itu digabung karena rezim Pileg, Pilpres maupun Pilkada sangat berbeda. Kemarin aja menimbulkan karut-marut dan kecurangan secara masif. Apalagi nanti kalau sampai digabungkan kembali. Ujar Rusmin kepada Harian Terbit Selasa 16 Maret. Menurut Rusmin lagi ada maksud terselubung dari pemerintah jika Pilpres, Pilkada dan Pileg digabungkan sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur sehingga Mendagri akan membuat PLT sebagai pelaksana tugas. Kalau sampai terjadi maka demokrasi akan terancam semakin ugal-ugalan. Pemerintah akan secara bebas memaksakan calon tertentu untuk memenangkan pertarungan. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi akan menunjuk PJ Gubernur pada 2022-2023. Ratusan PJ Gubernur akan diangkat pada 2022 dan 2023 ketika masa jabatan sejumlah kepala daerah habis, lantaran pemilihan kepala daerah berikutnya baru akan digelar pada 2024. Di tingkat provinsi itu, Kemendagri mengajukan ke Presiden yang menentukan. Lalu Bupati Wali Kota diajukan, gubernurnya diajukan ke Kemendagri. Saya juga laporkan ke istana ke Presiden, kata Tito saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin 15 Maret. Sebelumnya diberitakan oleh Tito Karnavian bahwa PJ Gubernur 2022 dan 2023 akan ditunjuk oleh Presiden. Penunjukan pejabat gubernur pada 2022-2023 dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Nantinya, Presiden akan menunjuk ratusan PJ gubernur untuk melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang habis, lantaran pemilihan kepala daerah selanjutnya baru digelar tahun 2024. Penunjukan gubernur oleh Presiden tersebut, kata Tito, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nantinya juga kemungkinan Presiden membentuk tim penilai akhir atau TPA guna menilai para calon birokrat yang akan diangkat. Mungkin Presiden juga akan lakukan TPA, melibatkan pejabat lain sebagai tim penilai akhir yang selama ini untuk menentukan karena masa jabatan yang panjang. Setidaknya ada 271 daerah yang akan dipimpin oleh kepala daerah berstatus PJ, imbas diserentakkannya Pilkada 2022 dan 2023 ke 2024. Beberapa kepala daerah yang akan diganti PJ diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penunjukan 270 PJ kepala daerah memang bisa memantik masalah netralitas pemilu 2024. Penyelenggaraan pilkada yang akan diserentakkan dengan pemilu 2024 diyakini akan memicu masalah baru. Pasalnya sebanyak 270 daerah akan dipimpin oleh PJ yang ditunjuk oleh pemerintah. Anggota Komisi 2 DPR Mardhani Alisera menekankan bahwa jumlah ini merupakan separuh dari daerah yang ada di Indonesia. Menurutnya, selain merampas hak rakyat untuk menentukan pilihan calon pemimpin mereka, netralitas pejabat juga dapat menjadi problem lain terkait legitimasi hasil pemilu 2024. Sebab sambungnya para pejabat ini bukanlah hasil dari pemilu. Secara tidak langsung memicu problem legitimasi dan memantik masalah netralitas, baik di pemilu maupun pilkada 2024, berpeluang besar membuat jalannya pemerintahan terganggu. Tegas politisi PKS itu pada wartawan pada hari Rabu 17 Maret. Mardhani juga mencatat akan ada 24 pejabat gubernur karena pilkada 2022-2023 ditiadakan. Hal ini membuat pemerintah kesulitan mencari pejabat pimpinan tingkat madya untuk mengisi kursi. Belum lagi pejabat dan pimpinan tinggi pratama untuk mengisi kursi wali kota bupati. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga telah menjelaskan bahkan nantinya mekanisme pengangkatan PJ kepala daerah untuk level provinsi berada di bawah kewenangan Kemendagri. Kemudian Kemendagri akan mengajukan para kandidat tersebut pada Presiden untuk kemudian dipilih. Sementara untuk level kabupaten kota, lanjut Tito, gubernur bisa mengajukan kandidat PJ kepala daerah kepada Kemendagri.